Ya, Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya akan ke Pak Lula terlebih dahulu. Pak Lula, kemudian kita tahu bahwa anak-anak dengan penyakit kanker ini kan butuh transfusi darah yang rutin dilakukan. Nah, dengan kondisi seperti sekarang, stok darah defisit, berkurang, tidak banyak, kemudian para masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, apa kemudian dampaknya nanti terhadap anak-anak ini? Ya, eee, yang kami rasakan di awal-awal pandemi itu memang, sangat terasa untuk, berkurangnya pendonor. Ya, pendonor sukarela yang datang untuk mendonorkan darahnya, itu alasannya rata-rata tuh, karena takut, apalagi donornya di rumah sakit. Base kami itu di Rumah Sakit Kanker Darmais. Hmm. Jadi, para pendonor tuh biasanya, itu yang pertama ditakutkan tuh untuk, datang ke rumah sakit Covid. Hmm. Ada pandemi takut tertular gitu. Nah, itu bisa sampai 60%. Akibatnya ya ada anak atau pasien dewasa, pasien kanker yang harus menunggu sampai 3 hari gitu dengan kondisi yang pendarahan kayak gitu. Mungkin boleh digambarkan kepada masyarakat dan juga pemirsa apa dampaknya ketika dia harus menunggu lebih lama lagi, Pak Lula? Nah, itu dampak yang paling utama itu pendarahan. Karena trombosit kan fungsinya memang untuk, pengumpalan darah, mencegah pendarahan. Jadi ya sementara kalau pengobatan kanker itu kemoterapi, radioterapi itu pasti habis, trombositnya itu habis. Sebulan anak-anak ataupun dewasa yang mengidap kanker butuh berapa kantung darah, Pak Lula? Kalau rata-rata itu sekitar 315 Oke. hitungan per kantong. Itu hanya di Rumah Sakit Kanker Darmais, hanya di sini. Sementara kan ada di rumah sakit lain kayak di RSCM, di RSUP Fatmawati. Kalau untuk kami sendiri yang di Darmais itu 315 rata-rata. Oke. Pak Lula, kita tahu sebetulnya kalau di anak maupun dewasa. Baik. Kita tahu anak-anak kanker ataupun pendonor ya, khusus untuk yang misalnya kanker, ini kan mereka punya keterikatan, artinya pendonor tetap bisa dihubungi secara intens gitu ya, untuk meluangkan waktunya gitu. Nah, apakah upaya ini kemudian tidak bisa berjalan dengan baik di masa pandemi? Apa kemudian yang membuat hubungan dekat ini akhirnya seperti hilang begitu ya? Karena dengan donor tetap ini kan mereka bisa secara rutin melakukan donor darah. Ini kan untuk donor trombosit ini sebenarnya belum terlalu banyak orang tahu seperti donor whole blood. Jadi kita kendalanya tuh untuk meyakinkan orang pertama, meyakinkan orang bahwa ini memang aman, lalu ya, sangat dibutuhkan, itu kendala utama. Nah, kebanyakan pendonor yang sukarela yang datang ke kami itu mereka udah rutin donor whole blood juga. Jadi mereka kadang punya waktu untuk selang-seling gitu. Untuk donor sekarang dia donor aferesis, trombosit, terus bulan berikutnya dia whole blood kayak gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan mereka untuk terus-terusan donor aferesis. Ya. Jadi tetap dibutuhkan lebih banyak lagi pendonor untuk kemudian kita bisa sama-sama menyelamatkan tadi nyawa orang lain begitu ya dengan darah kita. Saya akan ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, melihat kondisi bagaimana saat ini PMI kesulitan untuk mendapatkan darah, minat masyarakat juga rendah gitu ya untuk melakukan donor darah. Apa kemudian upaya yang bisa kita lakukan baik itu dari masyarakat ataupun apa yang kemudian bisa didorong oleh pemerintah untuk kita bisa memenuhi kebutuhan PMI dan PMI bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan kantung darah tersebut? Perlu ada sebuah terobosan ya berupa kampanye besar-besaran yang diinisiasi oleh pemerintah bersama masyarakat agar kebutuhan darah ini bisa terpenuhi. Jadi Mas Imam, belakangan ini peran teman-teman di PMI, terutama di unit donor darah ya, Puria dan teman-teman kita apresiasi kerja kerasnya untuk menjamin ketersediaan darah sekaligus membantu masyarakat kita yang membutuhkan.
tetapi sebagai sebuah upaya lebih, kita harus mengadvokasi pemerintah berbarengan, karena tentu di samping kebutuhan yang sifatnya normal ya, jauh sebelum pandemi COVID, kebutuhan darah memang tinggi. Nah, sekarang ini bertambah karena adanya produk darah yang menjadi kebutuhan tambahan. Kita juga mengenal ada terapi plasma konvalesen untuk COVID-19. Ini juga sangat sulit di lapangan karena berkaitan dengan beberapa resiko yang tadinya resiko yang bersifat sosial bergeser ke resiko yang sifatnya klinis. Resiko sosial itu lebih kepada resiko di mana orang-orang khawatir untuk keluar mendonorkan darah karena khawatir terpapar COVID ketika harus keluar dan ketika adanya upaya donor darah. Tetapi dengan teknologi aferesis untuk donor produk darah dan juga teknologi untuk meminimalisir TTI ya, atau transfusion transmissible infection, seperti adanya PRT istilahnya, mungkin nanti Bu Ria lebih paham tuh bagaimana patogen reduction teknologi itu dimanfaatkan dan diyakinkan. Memang tidak semua rumah sakit ya, karena kalau kita lihat proses darah ini kan ada di PMI sendiri, tetapi juga ada bank darah di rumah sakit yang dikerjasamakan. Nah, di beberapa rumah sakit ini harus dikuatkan teknologi untuk mereduksi potensi virus bakteri lain yang mungkin terjadi dalam proses aferesis maupun proses transfusi. Jadi keyakinan mengedukasi masyarakat seperti ini agar tidak ada resiko di saat melakukan donor darah, ini harus betul-betul dipromosi dan diedukasi sehingga dari aspek komunitasnya masyarakat paham betapa kegiatan mulia ini, tetapi jangan sampai menimbulkan kejadian ikutan yang malah berbahaya untuk kesehatan di kala pandemi COVID. Tetapi sekaligus kita mengadvokasi pemerintah. Sekarang ini kan kasus COVID sendiri kan sudah stagnan di rumah sakit. Artinya over capacity, beberapa ruang isolasi, ruang intensif itu membutuhkan teknologi transfusi darah karena kaitan dengan penggunaan terapi tambahan yaitu plasma konvalesen. Ini juga melibatkan peran serta UDD PMI dan teman-teman, sehingga mari kita bangkitkan kesadaran ini kepada komunitas, sekaligus kita advokasi pemerintah agar teknologi-teknologi di dalam proses aferesis maupun PRT misalnya ya untuk patogen reduction teknologi ini betul-betul bisa menjamin agar transfusion miserable atau transfusion penyakit yang infeksi ini bisa diminimalisir atau dicegah gitu. Baik. Imam. Jadi kemudian dengan adanya teknologi ini meyakinkan masyarakat bahwa proses-proses tersebut tidak hanya bisa dilakukan di PMI, tapi tadi ada beberapa bank-bank darah yang kemudian bisa melaksanakan, termasuk misalnya rumah sakit. Dan ini juga terkait dengan tidak hanya donor darah untuk kegiatan seperti kanker dan lain sebagainya, tapi tadi kita juga sekarang dikejar untuk kebutuhan terapi darah melalui plasma konvalesen tadi gitu. Menarik sekali. Iya, karena ada dua pendekatan, ada yang sifatnya transfusi biasa atau konvensional, tetapi ada yang produk darah seperti dengan aferesis ini, dan itu juga harus diedukasi dan sifatnya sekarang harus proaktif ya, tidak lagi pasif pada satu unit seperti UDD PMI. Harus diperlebar tetapi dijamin ketersediaan infrastrukturnya, Bung Imam. Oke. Terkadang juga masyarakat enggan karena mungkin waktunya cukup lama begitu ya untuk melakukan aktivitas dengan tipe donor seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Saya akan coba lempar ke Bu Ria, tapi kita harus jeda dulu. Pak Hermawan dan juga Pak Lula, kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Sudut Pandang.